saya tungguin tidak apa Pak Herul. Saat tadi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang artinya jika kamu bersyukur kepada nikmatku, niscaya akan aku tambah nikmat itu kepadamu. Dan jika kamu kufur kepadaku, niscaya azabku teramat pedih. Yaitu Al-Ustaz Ali Yunifar MA LCMA, kepada beliau falyatafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua sahabat BNT hafizakumullah. Kemudian Sahibul Bait, ya, Pak Ustaz Herman serta istri, anak-anak semuanya, keluarga besar beliau, ya, bersama para besar, termasuk juga tentunya keluarga besar dari Travel Arabia Nusantara, ya. Berikut juga rekan-rekan dari Kafe Kampung Baru, ya, yang disingkat Kabar, ya, yang mudah-mudahan kedua usaha ini selalu akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan sahabat BNT semuanya, jadi ini silaturahim, ya. Silaturahim tahunan BNT kita. Pak Herman sebagaimana biasanya selalu sangat responsif, Masya Allah, ya. Waktu itu berawal mungkin teman-teman dari BNT ada sebagian yang bertanya-tanya, ini kok bisa kita jauh sekali, ya, bukan di rumah salah satu sahabat BNT. Jadi awalnya silaturahim Pak Dr. Tony, Pak Herman, Pak siapa lagi ya, Pak Randy, Pak Eko ke rumah. Terus saya keingat kapan ini kita mulai ngaji lagi. Saya sampaikan waktu itu, gimana kalau kita mulai dengan silaturahim, atau dalam bahasa populernya halal bin halal. Belum selesai saya bicara, Pak Herman langsung menyambut. Kata Pak Herman, wah Ustadz, kebetulan ini saya memang mau ngundang ke kafe baru, ya, kafe baru dengan nama Kampung Baru, singkatannya Kabar. Nah, akhirnya Masya Allah saya juga senang sekali. Wah, ya udah kebetulan. Apalagi memang tradisi kita di BNT kan agak susah dipisahkan dari kopi. Ya, walaupun kulitnya pada terang, pada cerah, tapi senangnya minum yang gelap-gelap gitu, minum kopi. Dan rahimakumullah, alhamdulillah. Jadi berawal dari situ, Bapak Ibu, kemudian pelan-pelan dipersiapkan rencana semuanya. Bahkan kita juga libatkan Humairah, ya saya Herman, ya, Humairah semuanya, agar acara ini bisa berlangsung dengan baik. Dan alhamdulillah, sebagaimana yang waktu itu kita rencanakan, acara ini bisa
terselenggara pada malam hari ini. Tentunya saya mewakili teman-teman semuanya, ya, sahabat BNT dan Pak Herman juga bagian dari sahabat BNT itu sendiri. Kita ingin sampaikan syukran jazilan, ya, jazakallah khairan kepada semua antum yang sudah hadir, ya, rekan-rekan BNT semuanya yang sudah berkenan hadir ke tempat ini, karena tidak mudah untuk mengayunkan langkah. Kita semua pasti punya kesibukan, punya aktivitas, tapi alhamdulillah bersedia untuk meluangkan waktu dan akhirnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini pada malam ini. Kemudian tentunya secara khusus kepada keluarga besar Pak Herman yang sudah berkenan menjadi sahibul hajat, ya, sahibul hajat. Dan di dalam Islam itu yang berinisiatif selalu mendapatkan keistimewaan, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan kuntum khaira ummatin ta'muruna bil ma'ruf. Jadi umat terbaik itu karena punya inisiatif, punya ide. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan tradisi baik ini bisa berlanjut. Nanti mungkin tahun depan kita silaturahim Idul Fitrinya bisa jadi Pak Dodin nanti mungkin, ya, buka kafe di mana Pak Dodin, di Sawiyah mungkin, ya. Pak Dodin kan sedang goes, kan, ya. Nanti kita silaturahim ke sana, ya. Jadi mudah-mudahan akan selalu ada inisiatif kebaikan dari semua sahabat BNT. Rekan-rekan BNT semuanya, sahabat BNT yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kehidupan keislaman kita, salah satu esensi yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa mengambilnya dari hadis ketika Nabi menyampaikan yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, rahimakumullah, apa sesungguhnya makna dari tangan di atas? Apakah tangan di atas itu hanya berarti berbagi atau memberi harta? Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membatasi itu tentang harta. Maka makna tangan di atas itu adalah tangan yang memberi. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam ingin menyampaikan yang memberi selalu lebih unggul, lebih mulia dibandingkan yang menerima. Pertanyaannya tentunya adalah apa yang kita bisa berikan? Jawabannya segala sesuatu yang bisa kita berikan. Karena kata kunci kebaikan itu berbagi, memberi. Begitu kita berhenti memberi, maka saat itu juga kita pasti akan minta, akan nuntut. Karena nggak ada orang hidup itu statusnya pasif pada hakikatnya. Coba lihat, Bapak Ibu, sahabat BNT semuanya, kita tuh kalau kerja di misalnya, kita bisa nggak milih kerja pasif? Nggak bisa, kan? Owner atau jadi karyawan, memberi gaji atau menerima gaji. Pindah ke ruangan yang berbeda, ruang ilmu, memberi ilmu atau menerima ilmu. Pindah lagi kita ke ruangan yang beda lagi, di depan para duafa, membantu atau menerima bantuan. Pindah lagi kita ke ruang kegembiraan, hiburan, menghibur atau menerima hiburan. Jadi hidup itu oleh Allah Subhanahu wa taala kita hanya diberikan dua opsi aja. Dengan status apapun yang sedang kita sandang, dengan keadaan apapun kita, pilih memberi, menjadi pihak yang memberi atau menjadi bagian dari pihak yang menerima. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajari kita untuk mengajak kita, mendorong kita untuk menjadi pihak yang memberi. Tidak pernah kita diarahkan menjadi pihak yang menerima. Kenapa? Nah, kan pertanyaannya seperti itu. Alasannya
yang pernah atau sering bahkan sudah kita bahas di kajian-kajian BNT kita. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Mutaffifin. Celaka orang curang, kata Allah. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kadu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Selalu menuntut hak. Itu orang curang. Aneh kan? Kita bahas ayat ini sudah berkali-kali. Saya ingat terakhir kali kita bahas ini di Sawiyah ya. Subuh-subuh. Yang nggak ikut Sawiyah pasti nggak paham. Ya Pak Ustaz Eko ya. Masya Allah. Jadi rahimahullah, negatif, coba aja, nggak usah jauh-jauh, hubungan suami istri aja. Siapa yang paling disebeli dalam keluarga? Belum tentu suami, belum tentu istri, belum tentu anak-anak, belum tentu asisten keluarga atau pembantu. Yang paling disebeli, yang paling banyak nuntut. Bisa aja sumber nafkah suami, rumah suami, kendaraan suami, anak sekolah dibayar suami. Suami paling dibenci. Kenapa? Paling banyak tuntutannya. Pulang nuntut harus ada teh, istri harus nyambut, anak-anak pulang sekolah harus nyapa ayah dulu, harus cium tangan. Pokoknya nuntut mulu, disebeli. Padahal memberinya banyak banget. Siapapun. Oh, ibu juga sama. Semua anak dilahirkan ibu karena ayah nggak bisa melahirkan. Tapi nuntutnya banyak banget. Pokoknya suami ngerti, anak-anak ngerti, asisten keluarga ngerti, saya capek di rumah. Maka lama-kelamaan si ibu menjadi sosok paling dibenci di rumahnya. Pimpinan juga sama, perusahaan, pengajian atau apapun. Kalau kita bikin jamaah BNT ini dulu sama Pak Ustadz Herman, Pak Ustadz Husni. Tadi saya datang duluan, saya protes, loh kok udah naik ke lantai 2 ada orang lain sebelum saya? Kok saya nggak dikasih duduk nyender, tempat yang paling istimewa, malah duduknya dia nggak ada karpetnya gitu. Kok saya kopinya datangnya paling terakhir? Maka jamaah ini cepat bubar Bapak Ibu. Kalaupun nggak bubar, ngaji, tapi ngajinya artifisial, kepura-puraan. Orang ngaji tapi sebel sama kiainya, sebel sama ustadznya. Jadi dimanapun kita berada, begitu kita berubah status, berubah posisi, jadi posisi penerima, maka kita nggak lama akan berubah menjadi penuntut. Minta terus, minta dihormati, minta dibagi, minta dihargai, minta diberi kesempatan, minta apapun, akhirnya dibenci. Kalau udah dibenci, maka kemanapun kita pergi pasti nggak disukai orang. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Saya pengen cerita ini, kalau sama sahabat BNT kita kan udah sehati kan. Jadi di lingkungan saya itu yang ngajar-ngajar agama itu, menjadi dosen agama, itu ada yang dibenci. Unik, dibencinya kenapa coba? Mereka cerita, Ustaz, kita nggak nyaman sama beliau. Loh, kan ilmunya banyak, gelarnya berderet, jauh lebih banyak dari gelar saya. Minta mulu Ustaz. 2 bulan sebelum Ramadan, jadwal saya kapan ini kok belum ada? Ya, nelpon, loh ini zakatnya bisa nggak buat saya? Keluarga saya banyak yang miskin di kampung. Ya. Minta terus, akhirnya dibenci. Cuma orang kan nggak enak menyebutkan kebenciannya, tapi hatinya mendumel. Maka siapapun kita, tanpa terkecuali, mau sekarang statusnya sekedar suami, mau statusnya sebagai pemimpin, sebagai pimpinan, sebagai istri, sebagai anak, sebagai teman, sebagai siapapun, kita ambil pilihan opsi sebagai yadul ulia, tangan di atas, memberi. Mudah-mudahan kita semua pasti akan dicintai. Yang pertama tentunya bukan dicintai oleh makhluk, tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk ini nih, jelas-jelas Pak Ustadz Herman yang undang, kan beliau pengen memberi itu, nggak pengen tangan di bawah, buru-buru saya harus di atas. Tiba-tiba istri saya pakai bawa-bawa kue. Saya tanya, loh ngapain? Itu namanya nggak menghargai Pak Herman. Makanan membludak itu pasti berlimpah. Jadi makanan di bawah itu banyak sekali. Kayaknya nanti kita selesai makan semua bakal dibekelin ini, kreseknya udah siap ibadah. Kantong putih Ustaz, kantong putih.
Nggak taunya kata Humairah apa kata Humairah? Nggak bisa lah, kita pengen juga berbagi, kapan lagi? Masya Allah. Jadi akhirnya malam ini Bapak Ibu semuanya yang berada pada posisi penerima bapak-bapaknya nih. Ibu-ibunya Masya Allah. Mereka nggak mau cuma hanya makan saja, menerima saja, tapi juga mereka ingin terlibat untuk ikut bisa memberi. Nah, apa yang bisa kita beri? Itu kan pertanyaannya. Apakah untuk bisa menjadi seorang pemberi kita harus hebat dulu, duitnya banyak dulu, punya travel dulu, punya cafe dulu misalnya, atau punya apa jago goes dulu kayak Pak Dodi ya. Atau sepedanya harus keren dulu kayak Pak Eko misalnya. Atau harus jadi owner dulu kayak Pak Haji Husni misalnya. Lah, sederhana sekali. Karena dulu Nabi SAW saat ditanya oleh sahabatnya, saat Nabi menyampaikan khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kamu yang paling bermanfaat buat orang lain. Paling bermanfaat itu kan artinya memberi. Maka sahabat bertanya, apa yang paling bermanfaat ya Rasulullah? Begitu sahabat bertanya, jawaban pertama Nabi paling bermanfaat itu adalah surur tudkhiluhu fi qulubil mu'min. Rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati orang mukmin. Itu. Jadi begitu Ustadz Andi senyum sama saya, bahagia saya. Nah, Ustadz Andi udah menjadi sosok pemberi. Nah, begitu Pak Dokter datang, yang nggak biasanya tiba-tiba pakai gamis, gelap lagi gamisnya. Itu kan untuk menutupi posturnya ya Dok ya, biar kelihatan langsing. Pakai peci kasmir lagi, langsung bahagia tuh kita. Pak Dokter padahal belum ngomong, udah memberi itu Pak Dokter. Masya Allah. Jadi surur bahagia itu nomor satu sekali. Surur tudkhuluhu fi qulubil mu'min. Maka kita harus perhatikan diri kita masing-masing. Pertanyaannya mudah saja. Saya menyenangkan nggak ya? Jangan pernah bangga jadi sosok yang nyebelin. Janji nggak ikut. Iya dong. Dok jangan lihat ke kiri kanan. Itu rahimakumullah. Iya kan? Iya, kita pokoknya ngaca aja nih. Saya nyebelin gak sih? Ini kalau kita kan hidup itu opsional, selalu ada pilihan. Baiknya Allah gitu tuh. Gak pernah dalam hidup ini tiba-tiba kita gak punya pilihan tuh, gak pernah. Istri milih, orang perempuan banyak kok. Benar kan? Iya, tempat yang gak bisa milih apa? Anak gak bisa dipilih. Cucu gak bisa juga, baju sini ya. Terima aja, dan itu Masya Allah khairan namanya. Semoga benar menjadi cucu yang solehah dan khairan insya Allah. Ya, Pak Ustadz Herman juga cucunya 3 ya Ustadz Herman? Masya Allah. Yang paling banyak cucu dari PNT Ustadz Herman. Semoga semuanya soleh-solehah insya Allah. Ya. Jadi rahimakumullah, kita bertanya dulu, saya ini menyenangkan nggak? Kalau saya bicara, saya menyenangkan nggak? Kalau saya diem, saya menyenangkan nggak? Kalau saya melangkah, saya menyenangkan nggak? Kalau saya bergaul, saya menyenangkan nggak? Kalau saya ngopi, saya menyenangkan. Jadi semuanya tanyakan dulu. Surur tudkhiluhu fi qulubil mu'min. Karena Nabi SAW dulu pernah menyampaikan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Ya, maka kalau Bapak Ibu mungkin teman-teman PNT pasti udah sering lah baca kitab macam-macam, itu buku macam-macam. Kan ada dulu Imam Bukhari nulis Adabul Mufrad. Ya, dipisahkan dengan kitab Sahih Bukhari itu kan Adabul Mufrad. Isinya apa? Isinya adab. Adab itu tata krama, norma. Bagaimana kita berakhlak. Itu hampir sebagian besar hadisnya menggambarkan bagaimana menyenangkannya pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngomong memberi nasihat tapi nggak pernah terkesan menggurui. Diberi waktu untuk khutbah. Khutbah Nabi itu nggak lebih 10 menit. Ini saya udah melampaui Nabi, udah sok-sokan 15 menit. Tapi khutbahnya 10 menit. Ya. Jadi menyenangkan, selalu di keluarganya menyenangkan, ketemu orang lain menyenangkan. Nah, kata kunci dari menyenangkan itu, kitanya sendiri harus bahagia. Ya Dok ya? Iya. Kalau kitanya nggak bahagia, kita nggak mungkin bisa membahagiakan orang lain. Karena membahagiakan itu nggak mungkin berpura-pura. Ada kan sekarang sekolah
atau pendidikan pelatihan melatih kepribadian biar jadi pribadi yang menarik. Iya, casingnya nggak taunya, isinya hancur, tiba-tiba bunuh diri. Kita setiap hari lihat, wih keren, masya Allah, bicaranya manis, senyumnya luar biasa, dalamnya panas, dalamnya hancur. Maka Islam nggak pernah mengajari kita seperti itu. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan biar kita tetap bisa bahagia? Resepnya mudah, dekat sama Quran. Dekat sama Quran. Quran itu syifa lima fis-sudur. Bukan dekat sama istri, istri bukan dekat sama suami, anak bukan dekat sama orang tua, dekatnya sama Quran. Kalau udah dekat sama Quran, maka kemudian dekat sama siapapun, pasti kita baik, pasti kita menyenangkan. Kenapa? Karena Al-Quran obat terbaik untuk hati. Nah ini yang jadi soal nih, Bapak Ibu, sahabat BNT semuanya, ujian akhir zaman. Apa yang terjadi coba? Baca Qurannya bisa dihitung menit, ber-HP-nya berjam-jam. Alasannya apa? Saya nonton YouTube acara agama, tetap beda. YouTube acara agama yang ngomong ustaz, manusia. Quran kalau maka kenapa orang kalau kelamaan sama YouTube aneh? Tapi nggak pernah kita ketemu orang aneh gara-gara kelamaan sama Quran. Nggak ada. Ini kita ketemu orang baik banget, nggak taunya lama banget sama Quran, ngaji mulu, masya Allah. Akhirnya apa? Hatinya bersih. Kalau hatinya udah bersih, nggak ada seuzon sama orang, nggak ada berurusan. Kalau hatinya udah bersih, maka mudah bagi wajahnya untuk terlihat berseri-seri. Maka di penghujung surah Habasa itu kan, wujuhum mustafirah, musfirah, dahikatun, mustabsyirah. Wajah yang enak dilihat, wajah yang tersenyum. Kenapa mereka wajahnya bisa seperti itu? Karena kalau kita mundur ke belakang di awal surat itu, Allah bercerita tentang Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang mutahharah, yang suci, kiram bararah, dibawa oleh malaikat mulia dan sebagainya. Itu yang pertama. Maka kesimpulannya, mudah-mudahan sejak Idul Fitri ini kita akan lebih mudah untuk tersenyum, membahagiakan saudara kita, iya kan? Masya Allah. Dan ini kan menyenyumkan kan, kehadiran ini kan menyenangkan semua kan? Yang kedua, rahimakumullah, apa hal mudah, ringan dan utama lainnya yang bisa kita berikan? Jawabannya ringankan. Jangan kehadiran kita itu memberatkan. Ini langsung aja. Kita kan udah sehati nih BNT ya, saya hemat ya, nggak apa-apa ya. Begitu naik tangga langsung buka peci, langsung buka baju, astagfirullah, gerahnya minta ampun. Nah, itu memberatkan tuan rumah. Ya udah capek dia siapkan acara ini, dia undang orang, dia pesan makanan, tahanlah sedikit, ya kan? Ya tahu kita ini gerah ini, kita tadi enak sekali di masjid, masjidnya adem, tapi kan yang bikin Erick Thohir. Kalau ini punya Erick Thohir juga pasti adem ini. Tahan sedikit biar bahagia tuan rumahnya, ringankan. Ya kan, ringankan. Gak ada cara mau bilang oh enggak ini adem, enggak, bohong, ini gerah ini. Tapi ringankan biar Pak Hermannya bahagia, Rifanonya bahagia, masya Allah, mereka semua bahagia. Iya kan? Dalilnya harus selalu ada dalil. Kata Nabi SAW, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang meringankan satu beban dari saudaranya di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya kelak di hari kiamat. Masya Allah. Ini bebannya, ya kan? Pak Herman gak enak, ya Allah sempit banget. Kok bisa ya ruangan ini menyempit? Padahal bukan Pak Herman, orangnya kebanyakan. Ruangan antum sesuai antum beli gedung ini yang sebesar ini. Iya, tenang aja. Masya Allah. Jadi kita ringankan. Bayangkan kalau begitu semuanya. Dan ini nggak gampang. Teorinya mudah sekali. Nggak perlu fulus kan untuk meringankan. Nggak perlu ilmu banyak-banyak. Nggak perlu khatam Quran berpuluh kali. Nggak perlu gelar akademik. Tapi ringankan. Pulang malam-malam. Pak Ustadz Eko pulang. Goes seharian sama Haji Usni. Nyampe ke rumah jam 9 malam. Nggak taunya istri udah ketiduran.
Anak-anak udah tidur, ketok pintu, gedor pintu. Assalamualaikum, nggak dibuka-bukain, setengah jam nunggu. Istri begitu bangun kaget, astagfirullahaladzim. Gelisah kan si ibu kan, begitu membuka pintu udah siap-siap ini, waduh harus ngomong apa ke suami. Nggak taunya begitu pintunya dibuka, Pak Ustadz Eko ngomong ini, Masya Allah, wahai Humairahku. Biasalah, itu bertambah cintanya itu Pak Ustadz Eko. Dan yang paling diantara yang sudah terbukti dan jujur paling menyenangkan itu ini di sebelah saya nih Pak Sohib kita semua, Pak Ustadz Midi. Saya terutama saya, walaupun saya waktu itu nggak cerita ke teman-teman, saya gelisah sekali itu. Kenapa? Karena sehari sebelumnya posting goes dan kabarnya goesnya rutenya ekstrim. Nggak taunya Pak Midi menghilang dari peredaran. Nggak balas-balas WA 3 hari. Waduh, saya bilang Pak Eko ini bener ya? Nggak Pak, beliau sehat aja senyum-senyum. Begitu ketemu saya udah siap-siap, Pak Midi mohon maaf ya, insya Allah nanti kita akan atur trek sepeda kita yang nggak ekstrim. Pak Midi malah bilang apa? Bismillah, ayo Ustaz, saya udah beli elektrik katanya. Coba bayangkan ya Pak. Masya Allah, itu kan nggak, saya komunikasi sama Pak Dokter Tony, Ustaz itu nggak sederhana loh Ustaz. Masya Allah itu tindakan spesial itu. Tapi Pak Dokter Midi, Pak Ustaz Midi nyantai aja, meringankan. Masya Allah. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, masalah itu berawal dari apa? Dari respon kita tuh. Masalahnya kecil. Contoh aja di rumah kan kadang-kadang terjadi tuh, kadang-kadang di rumah kita perhatikan di beberapa keluarga. Masalahnya nggak ada, makan ada, rumah bagus, ayah kerja, duit banyak, si anak habis makan tumpah nasinya di piring gitu. Ibunya spani, setengah jam nggak berhenti. Makan kayak gini, gimana sih? Bismillah. La ilaha illallah, hilang kebahagiaan dalam rumah. Jadi ringankan, jangan nambah masalah baru dalam kehidupannya. Caranya bagaimana? Ada masalah. Masalahnya gini, ada orang kadang-kadang begitu disarankan untuk meringankan, yang dia lakukan apa? Menghalalkan yang haram. Nah ini yang perlu kita waspadai. Ustaz nggak apa-apa Ustaz, biarin aja, biasalah nggak tutup aurat. Lah, tutup aurat itu harus. Ada keringanannya nggak? Ada. Desainnya ringan. Yang penting nomor satunya tutup aurat. Karena perintahnya tutup aurat. Gayanya, caranya, stylenya tergantung orang masing-masing. Kita doakan, kita bimbing, insya Allah makin hari makin baik tutup auratnya. Tapi nggak ada zero toleran untuk berbuat haram. Ya kan? Nah ini yang perlu kita waspadai. Kadang-kadang di beberapa tempat yang lain, di beberapa majelis yang lain, begitu kita kan harus ringankan, jangan bebankan, terus agama itu mudah katanya. Yang dilakukan apa? Malah menghalalkan yang haram. Nauzubillah min dzalik. Karena menghalalkan yang haram ujungnya ke neraka. Nah rahimakumullah, maka caranya bagaimana? Agar kita tahu limitnya, agar kita tahu standarnya. Perbanyak ilmu. Kita belajar terus. Agar kita tahu mana limitnya. Kayak tadi saya ketemu dengan seorang, dia salah dalam prosedur. Akhirnya nenek-nenek, saya nggak enak hati. Akhirnya saya sampaikan, saya mikir ini gimana cara mengingatkan si nenek ini. Nggak nenek sungguhan, nenek tapi semangat ceritanya. Ini yang sudah jadi nenek-nenek tenang aja ya, bukan yang di sini. Iya, ini itu lain ceritanya, itu lingkungan yang lain. Akhirnya saya sampaikan si ibu itu solehahnya minta ampun. Saya sampaikan, ibu niatnya tak diragukan, mulia sekali, tapi cara. Saya kasih analogi, misal ibu pengen banget nurut sama Allah, pengen baik sama Allah. Tiba-tiba suatu subuh, suatu pagi, ibu tambah jumlah rakaat sholat subuh. Masa cuma 2 rakaat? Ini kan pahalanya gede. Biarin saya sholat subuh 3 rakaat. Menurut ibu masuk surga apa ke neraka? Itu kan limit kan, standar. Maka kita harus belajar, terus belajar. Dan enak sekali dalam berislam. Begitu Allah tegas, Allah kasih limit, pasti itu sudah di ujungnya itu. Udah yang paling mudah untuk dilakukan. Maka kita belajar ilmu agar apa? Agar agama ini terlihat mudah untuk diamalkan. Persis sebagaimana dulu Profesor Dr. Yusuf Kardawi almarhum menyampaikan, orang kalau engkau lihat agamanya terkesan berat,
maka pasti ilmunya sedikit. Sementara kalau dia kelihatan ringan, enak menjalankan agama, maka insya Allah umurnya, ilmunya pasti banyak. Demikian ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, mari pada kesempatan yang mulia ini kita semua sahabat BNT ambil bagian mulai tahun ini, insya Allah ini menjadi tahun memberi. Ya, ini ada juga Pak Sohib saya nih, Pak Ustadz Hidayat ini. Tiap ketemu ngasih kopi, nggak pakai nanya lagi, Ustadz masih ada kopi nggak? Ngasih terus. Jadi masya Allah, rahimahullah. Jadi insya Allah tahun ini kita ambil bagian memberi semuanya, memberi kebahagiaan, memberi senyuman, memberi keringanan, memberi kesempatan, memberi wawasan, memberi semuanya, rahimakumullah. Maka yang harus kita gelisahkan kalau sampai kita nggak lagi bisa memberi apa-apa, justru kehadiran kita malah membuat orang lain nggak bahagia. Namun kita sekali lagi berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cita-cita kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah BNT ini bukan hanya bahagia pada saat hadir BNT, walaupun ini bapak-bapak nih, di depan ibu-ibu langsung saya ngomong ini, ya bapak-bapak saya nggak sebutkan bapak yang mana, tapi ada beberapa yang istrinya bilang ke saya gini, Ustadz suami saya kalau ikut BNT itu bahagianya minta ampun. Saya bilang, wah Masya Allah, berarti di rumah lebih bahagia lagi, istrinya berubah wajahnya. Jadi bapak-bapak, jadi itu berarti pengakuan masalah. Artinya bapak-bapak dapat dukungan ini, sahabat BNT yang bapak-bapak dapat dukungan dari istrinya bahagia bapak-bapaknya ikut BNT. Tapi mohon kebahagiaan itu dibawa juga ke rumahnya. Ikut bahagia juga ketika sedang berada di rumahnya, insya Allah. Dan kemudian dari saya pribadi, ahlan wa sahlan, jazakumullah khairan katsiran kepada semuanya yang sudah hadir pada malam ini. Sahabat BNT kita yang baru, Pak Dodit ya, mungkin masih ada yang belum kenal ya. Ini Pak Dodit, kelihatan kan? Ini Pak Dodit yang sebelah saya ini. Tinggalnya beliau tetangga dengan Pak Teddy ya. Nah, beliau langsung, ini satu-satunya jamaah BNT yang paling cepat proses rekrutmennya. Karena langsung ikut goes. Provokatornya Pak Eko. Dan ternyata beliau lebih expert dari Pak Eko ya. Apa nih saya Eko ya? Ya, lebih senior beliau. Terus ibu-ibu juga yang alhamdulillah pada hari ini sudah ikut hadir. Kemudian ada Pak Ustadz Nano. Ya, Pak Ustadz Nano ini sebenarnya sahabat lama BNT, cuman beliau waktu itu ada ibunda yang sedang kurang sehat. Jadi kalau pulang dari kantor harus segera ngurusi ibundanya di rumah, maka beberapa waktu ini belum sempat bergabung lagi dengan kita di BNT. Terus kalau Pak Fuad sudah sering datang. Ya kalau Pak Fuad sudah ini ya. Jadi rahimakumullah, lainnya sih kayaknya udah pada saling kenal. Cuman saya nitip pesan, ibu-ibunya mohon saling kenal ya, ibu-ibunya ya. Dan ibu-ibu, saya ingin pastikan istri saya bukan ustazah. Nah, jadi dia itu kebetulan istri ustaz, Ya, jadi laki yang dia pilih jadi suaminya itu ustaz, tapi dia ini bukan ustazah. Maka ustazahnya kayaknya kalau maaf yang kelihatan dari saya ini ada Bu itu ustazah Nufus itu. Nah itu ya banyak tuh gelar akademiknya. Sama Bu Ustazah Retno ada. Nah, itu ustazah betulan, itu ilmunya banyak. Jadi silahkan kalau mau konsultasi keislaman, ada yang mau ditanya-tanya fikih wanita dan sebagainya kepada ustazah. Oh ada lagi Ustazah Dila, ada nggak Ustazah Dila? Ada. Ya. Jadi silahkan kalau mau berkonsultasi. Mereka gelar akademiknya itu udah berderet itu. Sebentar lagi lebih banyak gelarnya daripada saya insya Allah. Dan udah pasti ilmunya juga lebih banyak insya Allah. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya molor 10 menit. Ya mohon maaf Bapak Ibu semuanya sahabat BNT. Nanti kita akan ada sesi salam-salaman semuanya, yang bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu. Dan sekali lagi kita gunakan prinsip yang barusan kita pelajari sama-sama, bukan minta maaf, tapi beri maaf. Beri maaf. Ya. Kita hanya sanggup memberi maaf kalau kita sudah memaafkan. Maka beri maaf. Lihat saudara kita udah senyum, peluk, cipika-cipiki, sudah saya maafkan. Jangan sampai ada kemunafikan. Kita minta dimaafkan, tapi
kesalahan saudara kita pendam. Kan ada orang begitu kan, Pak Haji, maafin saya Pak Haji ya, saya banyak salah sama antum. Biasanya kita keluar, saya sih minta maaf, tapi kesalahan si Pak Haji belum saya lupain. Jangan gitu. Ya, beri maaf jauh lebih baik daripada minta maaf. Karena Al-Quran nggak pernah menginstruksikan kita untuk minta maaf, tapi menyuruh kita untuk selalu beri maaf. Maka di BNT ini kita nggak perlu tiba-tiba maafin saya, itu nggak perlu sebenarnya. Karena apa? Karena kita selalu belajar untuk beri maaf. Biasanya gini dulu baru makan kan ya? Pemirsa, assalamualaikum. Ini adalah nasi jeruk. Cuma sebentar ya, saya rasain dulu ya. Fresh, seger banget. Mantap juga. Hah? Dapat juga nih. Coba. Ya, 1, 2, cheers. Lagi, cheers.